setan takut mendengar nama Yahweh dan Yeshua diserukan? Ya, berdasarkan Alkitab dan banyak kesaksian rohani, setan dan roh-roh jahat takut dan gemetar mendengar nama Yahweh dan Yeshua diserukan. Khususnya ketika nama-nama itu diserukan dengan iman yang benar dan dalam otoritas dari Elohim. Dalam Perjanjian Lama, nama Yahweh adalah nama kudus yang menggambarkan keberadaan Elohim yang kekal dan berkuasa atas segala sesuatu. Supaya dalam nama Yeshua, setiap lutut bertelut, dari yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi. Dan setiap lidah mengaku, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan, bagi kemuliaan Elohim, Sang Bapa, bahkan yang di bawah bumi. Makhluk-makhluk roh jahat akan tunduk pada namanya, tapi perlu diohami nama saja tanpa iman tidak cukup. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16 mengatakan, namun roh jahat itu menjawab serta berkata kepada mereka, Yeshua, aku mengenal, dan Paulus aku tahu, tetapi kamu ini siapa? Ada orang-orang yang mencoba memakai nama Yeshua tanpa benar-benar mengenal dia atau berada dalam hubungan dengannya, dan setan malah menyerang mereka. Ini menunjukkan bahwa kuasa nama Yahweh dan Yeshua bukan jimat, tetapi otoritas rohani yang bekerja lewat iman dan ketaatan. Ya, setan takut dan tunduk pada nama Yahweh dan Yeshua. Apakah setan punya niat untuk manusia jangan menyebut nama itu? Ya, setan sangat ingin agar manusia tidak menyebut nama Yahweh dan Yeshua. Bahkan lebih dari itu, setan berusaha keras untuk menghapus, menyamarkan, mengganti, atau membuat manusia merasa tabu menyebut nama-nama kudus tersebut. Hal ini adalah bagian dari strateginya untuk pertama, menyembunyikan identitas Elohim yang benar. Setan tahu bahwa nama mengandung identitas dan otoritas. Dengan membuat manusia lupa atau enggan menyebut nama Yahweh, setan berusaha agar manusia tidak mengenal pribadi Elohim yang sejati, menyembah dengan kabur tanpa arah, atau bahkan kepada ilah lain. Pribadi Elohim yang sejati menurut kitab suci adalah satu-satunya pribadi yang kekal, kudus, penuh kasih dan keadilan, yang menyatakan dirinya secara nyata dalam sejarah umat manusia, dan yang mengenal, memanggil, serta menebus umatnya. Elohim yang sejati bukan hasil pemikiran manusia, tetapi mengenalkan dirinya sendiri, terutama lewat namanya, Yahweh, dan melalui putranya, Yeshua HaMashiach. Berikut penjelasan menyeluruh berdasarkan Alkitab dan kebenaran yang tersurat maupun tersirat. Elohim adalah pribadi yang hidup dan kekal. Keluaran 3 ayat 14 sampai dengan 15. Saat Musa bertanya siapa yang mengutusnya, Elohim menjawab, Aku adalah, Ehyeh Asher Ehyeh, dan Yahweh, Elohim leluhurmu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Artinya, ia bukan ciptaan, melainkan ada dengan sendirinya. Ia tidak berubah, tidak dibatasi ruang dan waktu. Nama Yahweh muncul lebih dari 6.800 kali dalam Perjanjian Lama. Ini adalah nama pribadi, bukan gelar umum seperti Tuhan. Yesaya 42 ayat 8 mengatakan, Akulah Yahweh, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Siapapun yang mengenal Elohim sejati, pasti mengenal dan menghormati namanya. Karakternya kudus, benar, kasih, dan adil. Mazmur 89 ayat 14 menyebutkan, kebenaran dan keadilan adalah dasar takhtamu. Kasih dan kebenaran berjalan di hadapan wajahmu. Elohim sejati tidak kompromi dengan dosa, mengasihi, tetapi juga menghakimi. Sabar, tetapi juga membalas kejahatan.
Yahweh menyatakan diri melalui Yeshua HaMashiach. Ibrani 1 ayat 3 menyebutkan, Dia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud dari dirinya. Yohanes 14 ayat 9 menyebutkan, siapa telah melihat aku, ia telah melihat Sang Bapa. Yeshua adalah penyataan nyata Yahweh dalam rupa manusia. Yeshua disebut Immanuel, Elohim menyertai kita. Lewat Yeshua, kita mengenal hati, kehendak, dan pribadi Yahweh. Ia setia pada perjanjian dan umatnya. Ulangan 7 ayat 9. Yahweh, Elohimu, dialah Elohim, Elohim yang setia, yang memelihara perjanjian dan kasih setia. Elohim sejati tidak berubah janjinya. Ia memanggil, membentuk, dan menyucikan umatnya. Bahkan ketika umatnya tidak setia, ia tetap menepati janjinya. Ia layak disembah dan dikenal secara pribadi. Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. Siapa yang mau bermegah, biarlah ia bermegah karena hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih, keadilan, dan kebenaran di bumi. Elohim yang sejati menginginkan hubungan pribadi dengan manusia. Bukan hanya dikenal lewat ritual, tapi lewat pengenalan yang hidup. Yeremia 23 ayat 27. Yang berniat membuat umatku melupakan namaku melalui mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan satu sama lain, sebagaimana nenek moyang mereka melupakan namaku karena Baal. Ini jelas menunjukkan bahwa melupakan atau menggantikan nama Yahweh adalah strategi setan yang telah lama. Kedua, mengalihkan fokus dari nama Yeshua HaMashiach. Setan tahu bahwa keselamatan, pengampunan, dan kuasa untuk mengalahkannya hanya ada dalam nama Yeshua. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain, karena tidak ada nama lain yang diberikan di bawah langit kepada manusia, yang di dalamnya kita harus diselamatkan. Wahyu 13 ayat 6. Dan ia membuka mulutnya dalam hujat terhadap Elohim, untuk menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan mereka yang diam di surga. Ini mengindikasikan bahwa setan dan anti-Mashiach menghujat dan menyerang nama Yahweh secara langsung. Setan juga membuat dunia menjadi alergi terhadap penyebutan nama Yahweh dan Yeshua. Menjadikan nama itu tertuduh, dilarang, atau dipelesetkan. Misalnya, dalam budaya umum, nama Yahweh digantikan menjadi Tuhan saja atau Hashem tanpa menyebut namanya. Nama Yeshua diganti menjadi versi latinisasi tanpa makna aslinya dipahami. Dan banyak orang tidak menyadari perbedaan makna dan identitas. Beberapa kelompok bahkan melarang penyebutan nama Yahweh dengan alasan tabu atau tidak boleh disebut. Penjelasan lebih detail tentang niat setan agar manusia tidak menyebut nama Yahweh dan Yeshua dapat kita pahami dari strategi rohani, sejarah manipulasi nama, serta konsekuensi rohaninya. Berikut uraian lengkapnya. Nama sama dengan identitas ditambah otoritas. Dalam Alkitab, nama bukan sekadar sebutan, melainkan mengandung identitas, sifat, peran, dan kuasa. Nama Yahweh adalah nama pribadi Elohim yang diwahyukan kepada Musa di semak yang menyala. Keluaran 3 ayat 14 sampai dengan 15. Beginilah engkau harus berkata kepada Bani Israel, Aku telah mengutus aku kepadamu, Yahweh, Elohim leluhurmu, inilah namaku untuk selama-lamanya, dan inilah pengingatku dari generasi ke generasi. Jadi, Yahweh ingin namanya dikenal, diingat, dan disebut oleh umatnya dari generasi ke generasi. Nama Yeshua dalam bahasa Ibrani memiliki makna dan arti, yaitu Yahweh menyelamatkan.
Strategi setan mengaburkan atau menghapus nama. Setan tahu bahwa nama Yahweh dan Yeshua adalah ancaman besar bagi kerajaannya. Maka, dia menggunakan strategi menghapus nama Yahweh dari Alkitab. Dalam banyak terjemahan, nama Yahweh dihapus dan diganti dengan Tuhan dalam huruf kapital. Nama Yahweh muncul sekitar 6.828 kali di teks Ibrani. Tetapi hanya tersisa sangat sedikit dalam terjemahan modern. Matius 1 ayat 21 disebutkan, "Dan engkau akan memanggil namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Dalam nama ini terkandung keselamatan, pengampunan, dan kemenangan atas maut. Mengapa setan takut nama-nama itu? Nama Yahweh menandakan otoritas tertinggi di seluruh ciptaan, mengingatkan bahwa ada hukum kebenaran dan penghakiman yang tidak bisa dilawan. Ketika umat menyebut nama Yahweh dalam doa dan pujian, itu menghadirkan hadiratnya dan mengusir roh-roh jahat. Ini adalah bentuk penyesatan, agar manusia tidak mengenal siapa Elohim yang sejati dan merasa cukup menyebut gelar umum seperti Tuhan tanpa memahami siapa yang dimaksud. Taktik tambahan setan membuat orang merasa tidak layak menyebut nama itu. Orang takut, malu, atau merasa berdosa sehingga enggan memanggil nama Yahweh, Yeshua. Mengalihkan kepada doktrin pengganti. Misalnya, menyembah Tuhan tanpa pengertian siapa Tuhan itu, atau menjadikan gereja, pemimpin, atau sistem agama sebagai pengganti hubungan pribadi dengan Yahweh, Yeshua. Ajaran rabbinik sejak pembuangan Babel melarang penyebutan nama Yahweh. Diganti dengan sebutan Adonai atau Hashem, artinya nama. Ketakutan ini tidak datang dari perintah Yahweh sendiri, melainkan dari tradisi buatan manusia. Dengan demikian, nama Yahweh menjadi tersembunyi dan tidak diseru dengan kuasa seperti maksud awalnya, menyamarkan nama Yeshua. Dalam proses Helenisasi dan Romanisasi, nama Yeshua diubah menjadi Yesus, berasal dari bahasa Yunani, lalu Yesus Latin dan modern. Nama yang semula berarti Yahweh menyelamatkan, kehilangan akar Ibraninya. Setan ingin agar manusia mengikuti figur yang kabur atau dipelintir doktrinnya. Bukan Yeshua yang asli seperti yang diajarkan dalam kitab suci. Hasilnya, banyak orang beriman kepada sosok yang disebut Yesus, tetapi tidak mengenal siapa Yeshua HaMashiach yang sejati menurut Alkitab. Nama Yeshua merupakan satu-satunya nama di bawah langit yang membawa keselamatan. Nama yang digunakan untuk mengusir setan. Nama yang akan membuat setiap lutut bertelut, termasuk di alam roh. Setan tidak tahan jika manusia mulai menyebut nama ini dengan iman, ketaatan, dan kebenaran. Setan sangat berniat agar manusia tidak menyebut nama Yahweh dan Yeshua karena nama itu mengandung kuasa, kebenaran, dan keselamatan. Penyebutan nama itu mengusir kegelapan dan menarik hadirat Yahweh. Nama itu membuka jalan keselamatan dan menghancurkan kerajaan setan. Menyebut nama Yahweh dan Yeshua dengan iman dan hormat adalah tindakan perlawanan rohani yang kuat terhadap tipu daya si jahat. Justru ada banyak perintah untuk mengenal, berseru, dan memberitakan nama Yahweh. Yang perlu dijaga adalah pengucapan dengan hormat dan benar, bukan menghindarinya sama sekali. Terima kasih telah berkunjung dan menonton channel kami ini. Semoga bermanfaat. Dan dalam nama Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, memberkati saudara. Amin.